masih banyak perusahaan yang belum memiliki teknologi yang bisa mengurai limbah seperti sampah. Hal ini juga didukung dengan data yang menunjukkan bahwa Indonesia menempati ranking kedua sebagai negara penghasil sampah terbanyak di dunia. Hal ini juga diperkuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia yang menyebutkan bahwa peningkatan penimbunan sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per harinya atau sekitar 64 juta ton per tahun. Sebagai dampaknya, sampah menjadi salah satu faktor dari lingkungan yang tidak sehat. Oke, seperti yang kita ketahui, sampah itu adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai. Sampah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk, dapat terurai, dan diolah menjadi kompos. Contohnya itu seperti sisa makanan, daun kering, dan sayuran. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit untuk membusuk, lalu tidak dapat terurai. Meski begitu, sampah anorganik tetap bisa didaur ulang secara manual, jadi produk yang baru. Nah, contohnya yaitu penggunaan botol plastik atau kain bekas sebagai wadah untuk menyimpan bahan-bahan kecil di dalam kamar. Lalu kulit kami yaitu ekulen ini sama vakum ini yang terbuat dari stopless bekas dan botol plastik bekas. Ini juga merupakan salah satu contoh sampah anorganik. Lalu dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan. Yang pertama, ada dampak sampah terhadap kesehatan. Seperti kita tahu, jika di lingkungan kita memiliki banyak sampah, maka dapat memunculkan beberapa penyakit seperti kolera, jamur, cacingan, tifus, dan lain-lain. Lalu yang kedua, dampak sampah terhadap lingkungan. Jika sampah menumpuk di dalam saluran air, maka itu dapat membuat terjadinya banjir. Lalu, jika di sekitar saluran air terdapat banyak sampah cair, maka akan dapat menyebabkan baunya tidak sedap. Lalu yang ketiga adalah dampak sampah terhadap sosial dan ekonomi. Jika sampah terdapat banyak di lingkungan kita, maka dapat seperti yang kita lihat, dapat membuat peningkatan biaya kesehatan karena banyaknya penyakit. Lalu juga kondisi lingkungan tidak bersih akibat penanganan sampah yang tidak baik. Selain itu, sampah juga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Sampah-sampah dapat mengeluarkan gas metana dan gas etilene karena terkena sinar matahari dan akan berakibat rusak. Gas metana alami dan atau gas metana buatan dikatakan sebagai penyebab utama perubahan iklim. Tentu saja hal ini akan berhubungan dengan tingkatan pemanasan global. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mengelola sampah yaitu menggunakan metode 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Yang pertama adalah reuse. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Yang kedua adalah reduce. Reduce artinya adalah mengurangi segala sesuatu yang dapat mengakibatkan sampah. Dan yang terakhir yaitu recycle. Recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi produk baru yang bermanfaat. Nah, 3R atau reduce, reuse, dan recycle ini sebenarnya sederhana dan dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Namun, dari 3R yang sederhana ini bisa memberikan dampak penting bagi penanganan sampah yang sering menjadi persoalan atau permasalahan di sekitar kita. Dengan demikian, kami memilih metode recycle dengan membuat air-cooler mini dan vacuum cleaner mini. Karena kami bertujuan agar rakyat Indonesia lebih kreatif dan lebih inovatif dalam mengurangi sampah agar tidak menyebabkan terjadi pemanasan global. Karena seperti kita tahu, pemanasan global adalah akibatnya suhu atmosfer, laut, udara, dan daratan bumi. Lalu kami berharap agar produk air-cooler mini dan vacuum cleaner mini kami dapat menggantikan produk AC dan vacuum cleaner yang menggunakan gas CFC. Karena gas CFC dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global menjadi lebih besar. Yang kedua, manfaat kegiatan. Dengan adanya program yang membuat air-cooler mini dan vacuum cleaner mini dari barang bekas ini,
meningkatkan kemampuan berwirausaha. Oke, selanjutnya kita bagi ketiga cara pembuatan. Berikut ini adalah alat dan bahan untuk membuat air cooler. Nah, bahan baku dari air cooler ini adalah sampah bekas. Lalu kami juga menggunakan botol bekas, tali bekas, kabel, tombol on-off, dinamo, cat air, kuas, solder, lem tembak, gitu, baterai quick connector, baterai 7 volt, dan yang lain-lain. Lalu berikut adalah alat dan bahan membuat vakum cleaner. Jadi yang pertama kami menggunakan botol bekas, lalu kaleng bekas, kardus, kabel, solati, kasa, dinamo, butek, poligami, tombol on-off, baterai quick connector, baterai 9 volt, double tap, cable ties, gunting, cutter, solder, dan lem tembak. Sekarang saya akan menjelaskan cara membuat air cooler ini. Yang pertama, buatlah lubang seukuran dengan botol 600 ml pada toples ke bagian kiri atau kanan menggunakan solder. Selanjutnya, buatlah beberapa lubang kecil pada tutup toples menggunakan solder. Yang ketiga, potong botol bekas menjadi seperempat bagian. Lalu tempel botol tersebut pada lubang yang telah dibuat. Lalu, potong lubang seukuran dengan dinamo pada tutup toples. Hubungkan dua kabel ke dinamo, lalu hubungkan kabel dan baterai quick connector ke tombol on-off. Lalu, buatlah baling-baling dari barang bekas seperti ini. Jika sudah, pasanglah baling-baling tersebut ke dinamo dengan menggunakan lem tembak seperti ini. Jika sudah, pasangkan baterai 9 volt ke baterai quick connector. Lalu berikut adalah cara membuat dari vakum cleaner mini kami. Yaitu yang pertama, potong botol bekas menjadi 2 bagian. Lalu, buatlah beberapa lubang di bagian botol di bagian bawahnya. Yang ketiga, buat baling-baling dari kaleng bekas. Yang keempat, pasangkan baling-baling tersebut ke dinamo dengan menggunakan lem tembak. Yang kelima, masukkan dinamo tersebut ke bagian bawah. Selanjutnya, hubungkan dua kabel ke dinamo melalui lubang yang telah dibuat. Lalu, hubungkan kabel tersebut ke baterai quick connector. Lalu, buatlah pegangan vakum cleaner dari kardus. Selanjutnya, tempelkan tombol on-off pada pegangan tersebut serta hubungkan kabel tersebut ke tombol on-off. Selanjutnya, buatlah saringan dari kasa yang berbentuk lingkaran yang seukuran dengan botol. Selanjutnya, tempelkan bagian atas dari botol yang telah dipotong. Lalu, pasanglah baterai 9 volt ke baterai quick connector. Baik, selanjutnya kami akan menunjukkan hasil produk kami. Oke, mari kita mulai dari yang air cooler ini. Silakan di dalam, guys. Ada esnya soalnya di dalamnya. Di belakang punya? Enggak, guys. Bawahnya basah. Oh, dalam bumbunya. Ya, ada ya. Oke. Coba kumis deh. Biar kelihatan. Coba. Di dalamnya ada apa dong ini? Ada es. Es. Jadi konsepnya nanti apa dong? Jadi dimasukin es esnya ke dalam, dibuka tutupnya dulu, dimasukin baru dinyalain. Es. Tapi kalau tanpa es juga tetap adem ya. Tetap Dari mana dong dia? ada angin kan karena kita buatnya pakai kipas. Kipasnya dari mana? Diturunkan. Nih, Coba. Nyalain. ini
Ini ngerjain baling-balingnya susah kali ya? Motong-motong. Hah? Nggak susah? Dingin nih kalau gini dingin. Ya karena dia kan ada udara. Iya, ada Ada udara ya. Kan dari udara dia. Udah. Tapi karena es batu. Artinya ini cikal bakal kipas angin dong ya? Iya, Miss. Ini ngerjain yang putar-putar ini nggak susah nih? Tajam kan? Iya, Miss. Ini apa? Dinamo kan nak? Iya, Miss, dinamo. Dinamo untuk menggerakkan kan? Baterainya berapa volt? Berapa? 9 volt. Kalau baterainya habis, Kalau baterai habis kita bisa charge lagi, bisa isi daya lagi, Miss. isi daya. Bisa isi. Oh ini yang bisa yang dicas ya? Iya, Miss. Oh bukan baterai yang sekali habis? Iya, Miss. Ya. Karena bisa dicas. Jadi ini ramah lingkungan, Miss. Kita nggak usah buang lagi, Miss. Iya, kalau dibuang kan sayang, ganti. Jadi makanya kita pakai menambah limbah lagi, Miss. Iya, nambah limbah lagi, benar. Oke deh, lanjut. Oke, thank you, Miss. Cobain kan bunyinya. Kemarin mereka nggak pakai es ya. Waktu itu nggak pakai es. Bismillah. Ini Atau sudah. di dalamnya sirup ya? Kalau sirup komplit deh kita menguji. Jadi keluarnya sirup ya, kan salju. Lumayan. Kalau di dalam mobil. Ya. Taruh dekat-dekat wajah gitu. Kalau dalam mobil lah ya. Kayak sengaja ini untuk satu atau dua orang aja. Sebenarnya fungsinya untuk apa sih awalnya itu? Awalnya fungsinya untuk AC doang. Cuman kalau seandainya kita habis isi es kan lucu nak. Mau pakai? Iya, Miss. Kita pakai gitar. Iya, Miss. Ini dulu ya, lanjutin dulu ya. Oke. Aku gitarnya belum nih. Ini sudah ada pelanggan sudah pesan. Ya, langsung dulu tuh. Takutnya itu bocor. Sudah. Yang itu yang ada. Ada ya? Taruh di bawah aja, taruh di bawah. Di bawah, di lanjut. Di sini biar Di sini aja. Sama nggak ini? Sama ya? Baik, sih. Pas nggak? Oh iya, contohnya coba. Sebentar, sabar. Sabar terus ya. Uji kelayakan dulu nih ya. Jangan sampai salah pompanya. Nanti malah kita yang di kayak kemarin. Ke kita sampai. Proyek yang kemarin malah sampainya ke kita. Iya, beneran. Pas di depan jiwa. Jangan dibahas tuh. Oke. Bukan dong. Biar aja. Kapasitas cukup. Wajar lah, udah banyak itu. Kita bisa juga buang sampah-sampahnya dalam bungkusan. Oh, dicopot. Ada saringannya ya. Biar nggak masuk kena baling-balingnya ya. Robot cleaner itu ada gitu. Ya. Seproduksi banyak kan berarti. Tapi mahal 300-an. Soalnya tadi mungkin kalau beli banyak bikin banyak. Yang mana dinamo ya? Makanya ntar kita mau lihat. Baterainya yang mana? Karena kita rechargeable, Miss. Oh, bisa dicas. Karena kalau nggak bisa rechargeable itu kan menghasilkan sampah, Miss. Jadi kalau udah Betul. habis buang lagi. Iya. Malah bikin sampah. Nambah bikin sampah, betul. Saya setuju. Tunggu. Mereka apa lanjutin nanti di komentar. Suara tawon ya.
Ini ketahuan nanti rumah. Berikut ini adalah tabel anggaran biaya produksi kami. Jenis pengeluaran yang pertama yaitu rancangan seharga Rp30.000, lalu 2 dinamo yang seharga Rp22.000, 2 kabel merah hitam seharga Rp5.000, dan 2 baterai 9 volt dan beserta dandanan dengan harga Rp100.000. Lalu 2 tombol on off dengan harga Rp10.000 dan 2 baterai kolektor dengan harga Rp10.000 juga. Stiker dengan harga Rp30.000 dan kaleng tenggo dengan harga Rp32.000. Maka total pengeluaran yang kami butuhkan pada proyek kali ini yaitu Rp229.000. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dengan menggunakan analisa SWOT sebagai berikut. Yang pertama adalah stage atau pembunuhan. Baik. Jadi keunggulan dari produk kami adalah produknya mudah dicermati mana saja, tidak cepat rusak, berguna, murah, dan juga mudah untuk dibuat. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari kedua produk kami, yaitu air cooler sama pembunuhan ini, adalah jangka waktu penggunaannya tidak terlalu lama karena kami menggunakan baterai sehingga harus isi dari baterai. Dan kedua produk tersebut juga agak listrik. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Barang ini bisa dimiliki oleh masyarakat kelas menengah ke bawah karena harganya tidak terlalu mahal dan bisa dipasarkan di mana saja atau tidak membutuhkan gudang. Dan yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman dari produk kami adalah produk kami tidak bisa bersaing dengan produk yang jangka waktu penggunaannya lebih panjang daripada produk kami. Selain itu, produk kami juga tidak bisa bersaing dengan produk yang memiliki modifikasi yang lebih menarik untuk dilihat. Lalu berikut adalah saran yang berdasarkan dari hasil SWOT analisis terutama dari kelemahan dan juga tantangan ada sebagai berikut. Yang pertama, perlu diingatkan agar jangka waktu penggunaan produk bisa lebih lama. Lalu yang kedua, dapat dimodifikasi menjadi lebih menarik. Juga ketiga, secara berkala melakukan inovasi. Lalu yang keempat, mencari peluang untuk mengembangkan produk. Lalu yang kelima, kami juga mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak. Selanjutnya ada dokumentasi. Berikut ini adalah hasil dokumentasi kami saat kami membuat air cooler ini. Lalu ini adalah dokumentasi saat kami membuat vacuum cleaner ini. Dan yang terakhir ini adalah saat kami bimbingan semester. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih Miss Dansa yang telah mendengarkan. Mohon maaf tidak ada kesalahan